bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi sembilu yang dulu. Biarlah membiru, bekerja bersama hati. Balik lagi di AC Gino, masih barengan saya Rages Agustia. Saya sampai ke bawah nama siaran radio, bayangin deh. Masih barengan Rumah Bakat, ada Karama, ada Bang Novi, juga ada Yusuf ya, yang memilih untuk homeschooling. Tadi harus kuat-kuat banting ya Yusuf ya. Oke, kita ngomong lagi tentang program kedepannya. Saya juga melihat di Facebook nih kan Bang Novi, acara Talent Camp ini luar biasa suksesnya. Saya juga mengikuti Facebooknya sendiri. Nah, kemudian program untuk kedepannya seperti apa selain nanti akan ada tahap kedua untuk Talent Camp-nya? Adakah program yang lain, Bang Novi? Nah, untuk sementara ini kami lagi fokus ke kelas-kelas yang sudah kami buka. Jadi sekarang ada kelas science, itu sudah berjalan beberapa bulan, 3 bulanan ya. Terus ada kelas public speaking yang langsung diasuh oleh CEO Bunda Siti Nurbaya. Kemudian ada kelas tahsin tahfiz, ada kemudian kelas apa tadi satu lagi menyanyi, yang Pak Azul drawing. Jadi melukis atau sketsa. Nah, kemudian hasil rapat, karena kebetulan kemarin semalam ya bersiap rapat juga. Jadi insya Allah Kita berencana Rumah Bakat akan membuka kelas musik dan nada ya. Jadi nanti ada kelas musik. Jadi insya Allah kalau misalnya ada anak-anak atau yang mempunyai anak, boleh nanti kita bergabung dengan Rumah Bakat. Nah, kalau udah ngajak-ngajak kan kita nggak jauh-jauh ngomongin soal biaya nih. Nah, ini gimana sih kalau untuk biayanya? Nah, kalau biaya memang kita tetap ada biaya, cuman masih sangat standar lah, masih dua standar bisa kita bilang. Gitu. Masih sekitaran 100 sampai 200-an gitu per bulan. Oh, berarti nggak berat juga ya. Oke, untuk anak-anak yang sudah ditemukan bakatnya, kemudian dikemanakan? Diasah. Nah, nanti kan ada, kita kan sebagai wadah di sini. Nanti misalnya anak itu melukis, ya udah nanti dibuat buku, nanti kita jual buku itu kayak gitu. Atau enggak misalnya anaknya yang udah dapat misalnya bakatnya, oh dia di suaranya ya. Iya. Dia bisa pilih atau dia mau masuk public speaking ataupun dia mau belajar nyanyi gitu. Wow, boleh dong promosiin ke pemirsa Bang Novi, Karama juga Yusuf. Ini kayaknya akan satu-satu nih, sesuai bidangnya ya. Promosiin, ayo silakan. Dari siapa? Dari Yusuf deh. Saya luan. Iya dong. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ngasah public speakingnya atau cara berbicaranya di depan umum ataupun ya di depan umum atau sehari-hari, kalian bisa langsung gabung di Rumah Bakat Banda Aceh. Alamatnya di Desa Lungi, Perumahan Kanza. Saya tunggu ya. Dia sekilas tadi saya lihat kayak Harry Potter. Mas. Oke, Mbak Novi, ayo seperti apa dukungan ataupun promosinya kepada pemirsa? Baik, pemirsa di rumah, mari yang ibu-ibu yang mempunyai anak yang ingin bergabung di kelas sains, salah satunya di Rumah Bakat, itu boleh langsung ke sanggar Rumah Bakat yang di Desa Lungi di Komplek Kanza itu. Insya Allah dalam kelas sains ini ada beberapa kita bermain sains tapi nggak banyak teori. Jadi di sini kita fokuskan ke praktek. Jadi dengan praktek itu insya Allah anak-anak akan lebih mudah dan disenangi. Oke, Karama. Oke, kalau buat Kak Rahma, yuk kita sadar bakat kita. Kalau emang kalian mau tahu sih bakat kemampuan kalian itu sebenarnya di mana, yuk gabung aja langsung ke Rumah Bakat. Wih, jadi diem aja tadi udah bakat kata Yusuf ya. Yaudah anakku kamu diem aja deh. Udah jadi bakat. Bukan diam yang kayak gitu juga. Diam yang bagaimana dulu? Kan belum tahu kan? Bener-bener gimana? Kalau berdiam dari kenyataan itu bukan bakat. Nah, diam itu mah bukan bakat. diem ya. Ya jadi waktu di sekolah diem aja kamu. Rupanya ibu ini bakat saya, Bu. Oke, anak-anak yang dimasukkan dalam satu kelas misalkan, apakah ini disesuaikan dengan usia mereka atau gimana, Kak? Kalau usia? Nah, sebenarnya dibatasi antara usia agar
dalam berbaur nanti akan lebih mudah ya. Namun dilihat juga kondisinya dan situasi seperti Yusuf kemarin. Kalau Yusuf ini memang kita lihat Saya friendly orangnya. dia kalau Dimanapun berbaur- saya masuk. Benar. Ma nenek-nenek pun saya tetap masuk. Betul. Jadi kalau Yusuf ini memang kayak gitu dia. Dia memang kalau sama Adik-adik yang umur. di atas umurnya nggak ada masalah sama dia, masih bisa berbaur. Jadi kemarin pun ada yang Kelas saya ya. Ada ya. Itu gabung-gabung mulai dari SD sama SMP. Oke, ada nggak ucapan terakhir terima kasih untuk siapa yang sudah mendukung Rumah Bakat ataupun talent scam-nya sendiri? Bang Novi mewakilkan dari Rumah Bakat. Nah, untuk terima kasih yang pertama buat CEO Bunda Siti Nuridaya yang telah susah payah perjuangannya membangun Rumah Bakat ini dari nol, dan juga Ketua Talent Scam yang sungguh sangat luar biasa ya Kak Rama ya. Itu Bunda Ani yang kerja kerasnya sungguh sangat luar biasa dari pertama direncanakan talent scam ini. Wow. Dan semua kawan-kawan mentor, ada di situ Kak Bang Denzu, ada yang Bunda Yai, ada siapa? Pokoknya semua lah. Semua pokoknya Astor, mentor semua, terima kasih banyak. Peserta. Tanpa kalian talent scam ini tidak ada apa-apanya. Jadi untuk pemirsa di rumah, mari kita sadar bakat, karena bakat ini diumpamakan sebagai pisau yang ada sisi tumpul dan ada sisi tajamnya. Jadi asahlah bakat itu di sisi yang tajam, jangan maka itu akan lebih cepat dibandingkan kita mengasah di sisi yang tumpul. Itu saja. Terima kasih banyak untuk Rumah Bakat Kak Rama, Bang Novi dan juga Yusuf ya. Tetap friendly sama nenek-nenek juga oke. Oke, terima kasih banyak. Sukses terus untuk Rumah Bakat ya, mudah-mudahan nanti di talent scam kedepannya bisa undang kami berdua ya. Nyanyi, malamnya nyanyi. Yang ini jadi MC. Kita ngarep, oke, terima kasih ya. Ya, baik sama-sama. Oke, aduh. Memang Rais, hal-hal yang seperti ini kan kita butuh juga sih, karena kayak aku juga kan kuliahnya di teknik pertanian, ya tapi kok jadi presenter gitu. Ini kuliah di mana? Iya, maksudnya di jurusan harusnya olahraga gitu kan. Tapi udah melenceng. Udah melenceng gitu. Jadi memang mungkin dari sinilah kita tidak masuk ke talent scam ya, karena usia kita juga sudah tua. Iya. sadar bentuk soalnya ya. Saya pernah juga kayak dia, dulu saya nggak bisa ngomong di depan. Public speakingnya, jadi Sebenarnya masih ada waktu manggungnya nggak tahu mau ngomong apa. Jadi saya coba, saya dengar dari orang lebih coba baca buku dong. Lebih baca buku, karena bahasa buku itu bahasa baku, jadi bahasa yang benar. Benar. Iya. Jadi setiap manusia tuh memang kodratnya sudah diberikan bakatnya masing-masing. Tinggal kita bagaimana kita mencari dan menggali, kemudian mementaskan bakat kita kemana ya. Kalau anak aku, Alea, bakat kamu di mana sayang? Oke, nah tadi sudah kita undang Rumah Bakat yang kegiatannya sangat positif sekali. Salah satunya adalah talent scam, di mana anak-anak Aceh khususnya untuk pendidikan di dunia anak-anak ini bisa terlengkapi lah pastinya ya. Oke, nah kita sambut juga teman saya ataupun bintang tamu saya di pagi hari ini. Assalamualaikum buat Fame. Halo dokter. Terima kasih, silakan duduk. Selamat pagi Bang Mustafa. Kita duduk dulu ya Bang, kita ngobrol-ngobrol. Ayo. Nah, ada ketinggalan kereta nih rupanya. Gak apa-apa. Nah, ini kita udah datang, udah di rumah saya nih di Aceh Gino. Boleh dong perkenalkan dari sana dulu sampai nanti dokter. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maman Abdullah. Saya salah satu pengurus aktif dan formasi menulis Cablet Banda Aceh. Nah, kalau yang selanjutnya nih? Ya, nama saya Amiruddin, sering disapa Abu Teming ya. Abu Tuming. Ya, Aha. saya juga termasuk pengurus dari Forum Aceh Menulis yang di Banda Aceh. Chapter Banda Aceh. Tadi kalau yang tadi si Abang chapter Banda Aceh juga. Nah, sekarang Bang Mustafanya nih, si idenya sendiri. Bang Mustafa, untuk Abang Mustafa sendiri di mana famenya? Saya di Fami PD ya. PD. Jadi kami namanya Fami PD Raya. Fami PD Jadi Raya. antara Kabupaten PD dan
Kabupaten PD Jaya. Jadi Digabung. PD sama PD Jaya digabung. Oh, PD Jaya dan PD Raya digabung. Jadi nama faminya Fami Chapter PD Raya. Oke, nah ayo dokter sekarang. Wah, ini paling cantik nih di antara kami berlima. Nama saya Arika Abu Bakar. Saya agak melenceng sedikit karena saya dokter ya. Tapi alhamdulillah saya punya bakat sedikit ya untuk menulis. Tapi basicnya adalah menulis sastra puisi. Sastra puisi. Iya. Boleh Gong, nanti boleh ya kita memperlihatkan bakatnya dari dokter ya. Puisi, sastra puisinya seperti apa, boleh ya nanti dokter ya? Boleh. Oke, tapi pemirsa kita juga akan mengecek dulu. Saya lihat ada satu buku di atas di depan Bang Mustafa sama. Oke, saya boleh pinjam? Iya, silakan. Oke. Ini masih tersampur rapi di mana saya tidak bisa membukanya. Buka aja nggak apa-apa Mbak. Saya berharap ini udah untuk Mbak Tia aja, pokoknya ngarepnya sih gitu. Ini ada profil Anjungan 23 Kabupaten Kota se-Aceh dan juga ada pernak-pernik PD ya. Boleh tahu nggak sih ini siapa yang berkewajiban boleh mengupas? Silakan dari sana atau dari Bang Mustafa atau dari siapa? Boleh saya dulu. Oke, dari mana? Yang ini apa yang ini? Yang PD. Silakan. Jadi buku pernak-pernik PD ini adalah karya tulis dari teman-teman Fami Chapter PD Raya. Jadi kemarin di forum-forum kita, di forum-forum pelatihan kita, jadi kan di sini kita tempat berkumpulnya orang-orang yang hobi menulis. Jadi kenapa enggak kita coba buat buku yang sederhana? Contoh kita buat buku tentang PD ya, yang ringan-ringan untuk melatih. Nah, alhamdulillah berkat dari teman-teman, ini adalah produk dari selama kita belajar di Fami PD Raya. Jadi ini adalah kumpulan tulisan dari teman-teman Fami yang ada di PD Raya. Jadi Isinya seperti apa? Nah, isinya segala sesuatu tentang PD. Apa yang contohnya misalnya kopiah Meketup. Jadi orang sekarang lebih mengenal kopiah Meketup itu. Kopiah itu kan dari Aceh Barat. Betul. Nah, sebenarnya kopiah Meketup itu asalnya dari Tungkop PD ya. Nah, jadi sekarang satu-satunya produksi kopiah ini adanya di PD ya. Begitu. Nah, di dalam buku ini dikupas. Nah, bagi para pemirsa di rumah yang bersedia melihat lebih jauh bagaimana asal kopiah Meketup yang dipakai oleh Teguh Umar, mungkin bisa membaca buku ini. Buku ini bisa didapatkan di Gramedia. Ini maaf ya saya promosi. Promosinya nggak nanggung nih. Oke, nah mungkin tadi maaf abang siapa namanya saya lupa. Abu Tuming ya. Abu Tuming. Saya familiar nama dengan Abu Tuming, tapi saya ini baru jumpa hari ini dengan beliau ya. Boleh cerita sedikit tentang Fame chapter Banda Aceh ya? Oke, seperti apa? Baik, terima kasih. Fame chapter Banda Aceh, sebenarnya kami yang pertama yang di Banda Aceh. Yang pertama, jadi asal muasalnya Asal muasalnya dari Fame, nggak pakai chapter sebenarnya kalau kami. Karena dulu nggak ada rencana membuat chapter kan. Tapi berikutnya menyusul ada daerah-daerah yang minta dibuatkan Fame, jadinya chapter PD Raya di Biren juga ada, di Luhut Semoy dan juga di Calang Aceh Jaya, serta di Melabuh ya. Jadi ada 5. Banyak sampai 7 kan. 7. Wow. Dan ini akan dikembangkan lagi sampai seluruh kabupaten kota di Aceh. Oke. Ini kalau untuk Banda Aceh, Abu Tuming sebagai pendirinya atau ketuanya atau bagaimana? Kalau pendirinya kebetulan kalau dicerita panjang ya. Enggak apa-apa. Dicerita yang singkat saja. Pendirinya bisa di sini bisa kami sebutkan Bapak Riri Istafa Najmi sebagai promotor utama ya. Kemudian dibantu oleh Bapak Yarmen Dinamika sebagai pembina. Beliau dari redaktur pelaksana Serambi Indonesia. Nah, karena dukungan kedua orang ini, maka lahirlah Fame pada tanggal 16 Agustus 2016. 2016 dan ini Ya, baru 2 tahun baru ya. sekitar 2 tahun. Wow, tapi luar biasa sekali bisa membuka chapternya di 7 kabupaten. Iya, sebenarnya Wow. kami ingin menargetkan tahun ini habis seluruh Aceh sudah ada chapter gitu. Nah, Tapi karena ada kendala-kendala di lapangan, banyak koordinator yang di daerah sibuk dengan kegiatan lain, maka terkendala.
Tapi kami akan tetap berupaya mendirikan chapter di seluruh kabupaten kota di Aceh. Wow, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin. Oke, boleh nanti kita pemirsa kakak kita lihat foto ataupun ada video kah? Tidak, foto aja ya. Foto aja. Oke, kita lihat dulu fotonya. Oke, boleh diceritakan? Nah, ini buku ini kita serahkan di PKA, diajukan PD. Ini salah satu materi pembelajaran kita di FAME PD. Itu ada Pak Saifuddin Batasyam, beliau memberikan materi public speaking. Jadi kita tidak hanya belajar menulis, cuman juga belajar tentang public speaking. Nah, itu salah satu aktivitas kita di SMA Sukma Bangsa. Jadi home base kita di PD itu di SMA Sukma Bangsa. Semak masa di Aceh besar ya? Yang di Aceh PD. Di Aceh PD. Oke. Jauh. Baik. Ini acara PKA ya? Ya, PKA kemarin ya? Jadi kita luncurkan buku ini pas di PKA oleh Ibu PLT Wagub. Oh iya, baik. Nah mungkin abang boleh pakai mic-nya, saya pengen tahu di Banda Aceh sendiri sudah berapa banyak anggota, mungkin bisa disebutkan anggota, berapa banyak anggota yang ada di FAME Banda Aceh? 260 ya kalau dalam grupnya. Untuk sekarang ini kalau terdata yang tergabung dalam grup Forum Aceh Menulis Chapter Banda Aceh ada sekitar 250-an peserta yang tergabung sebagai anggota FAME Chapter Banda Aceh. Untuk usia sendiri terdiri dari berapa? Dari segala jenjang usia. Oke. Dari segala jenjang usia dengan catatan telah mengikuti beberapa kelas FAME yang telah yang dilaksanakan, maka dapat secara langsung menjadi anggota FAME. Jadi kelas-kelasnya tersendiri ini diajarkan atau bagaimana? Ya. Semacam jadi kelasnya itu seperti pelatihan dan juga mungkin beberapa kali bukan hanya bentuk pelatihan, bahkan ada juga pernah kami inisiasi sebuah kegiatan bedah buku, seminar, bahkan semacam workshop dan lainnya. Jadi tujuannya tetap di bidang literasi, namun kami tidak membatasi diri dengan hanya berkutat di bidang literasi saja, tapi segala bidang yang bisa kami sampaikan, namun tetap kami korelasikan ataupun kami hubungkan, kaitkan dengan literasi yang ada di Aceh. Oke, saya ngelihat abang kayak berasa kayak puasa nih. Lengkap dengan peci. Oke, saya ke Dokter Arika ya, Dokter Arika. Ini dokter, ini luar biasa sekali loh. Ya, masa depannya, kemudian juga pekerjaannya. Kenapa sih tetap memilih untuk bergabung dengan FAME di PD? Iya. Saya sebenarnya baru saja bergabung di FAME PD. Dari dulu saya udah lama ya di Sigli, sudah 15 tahun bertugas di sana. Saya ingin punya komunitas ya yang benar-benar sama-sama bisa mendukung saya untuk menulis gitu. Kebetulan kemarin editor buku saya yang pertama membuat suatu mendukung semua penulis-penulis PD ini untuk menulis salah satu buku, dan ternyata dari dorongan beliau ya Bang Murizal Hamzah, kami semua terangsang untuk membuat suatu buku, dan di mana buku ini orang lebih mengenal PD. PD itu apa sih? Yang menarik di PD gitu. Jadi ternyata di situ ya kulinernya, sejarahnya, dan yang terakhir yang paling menarik adalah masalah Kopiah Meketub. Yang ternyata terkuak bahwa Kopiah Meketub itu adalah berasal dari PD. Oke, baik pemirsa, kami akan segera kembali, tetap di Aceh Jino ya.